Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Ustazah Cynthia dan Ustazah Dian. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah. Semoga teman-teman beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini, Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang tema lingkungan alam, subtema kolam. Tapi sebelum Ustazah menjelaskan, yuk kita nyanyi dulu. Ikuti Ustazah ya. Alangkah bahagianya ku punya satu kolam. Kolamku sangat indah, ada di samping rumah. Ku isi banyak ikan, ku rawat dengan benar. Aku bahagia, syukur alhamdulillah. Alangkah bahagianya ku punya satu kolam. Kolamku sangat indah, ada di samping rumah. Ku isi banyak ikan, ku rawat dengan benar. Aku bahagia, syukur alhamdulillah. Nah, teman-teman, itu tadi lagu tentang kolam. Teman-teman, tahu nggak sih kolam itu apa? Kolam itu adalah area kecil yang berisi genangan air yang biasanya dijadikan tempat perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang biasa hidup di air. Ada juga loh teman-teman kolam yang sengaja dibuat oleh manusia dan dijadikan tempat rekreasi, contohnya kolam pemancingan. Nah, ada juga kolam ikan yang sengaja dibuat untuk dijadikan hiasan di halaman rumah, contohnya kolam ikan hias. Jenis kolam ada dua. Yang pertama, kolam yang terbentuk secara tidak sengaja, dan yang kedua, kolam yang terbentuk secara sengaja. Kolam yang terbentuk secara tidak sengaja biasanya terbentuk karena adanya tanah berlubang di suatu tempat, dan jika musim hujan tiba, tempat tersebut akan terisi oleh air dan dijadikan tempat pembudidayaan atau perkembangbiakan hewan atau tumbuhan yang biasa hidup di air. Contoh kolam yang terbentuk secara tidak sengaja adalah kolam ikan. Nah, sedangkan kolam yang terbentuk secara sengaja biasanya kolam tersebut sengaja dibuat oleh manusia untuk dijadikan tempat rekreasi atau pariwisata. Contohnya kolam renang. Manfaat kolam ada dua. Yang pertama, sebagai tempat rekreasi atau tempat pariwisata. Yang kedua, sebagai tempat perkembangbiakan makhluk hidup yang biasa hidup di air. Allah Al-Musawwir yang maha membentuk rupa menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang ada di semesta ini. Seperti halnya Allah menciptakan berbagai rupa makhluk hidup yang ada di kolam, seperti ikan nila, ikan mas, katak, udang, ataupun tumbuhan seperti teratai dan eceng gondok. Yang kedua, air yang ada di kolam harus rutin diganti dengan air yang baru atau air yang lebih jernih agar perkembangbiakan hewan yang ada di dalamnya dapat berkembang dengan baik. Nah, adapun cara merawat kolam, yang pertama, area di sekitar kolam harus rutin dibersihkan. Bisa 1 hari sekali, 2 hari sekali, atau 1 minggu sekali, tergantung dari kondisi kebersihan di sekitar kolam. Teman-teman, itu tadi penjelasan dari Ustazah tentang tema lingkungan alam. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah berpesan kepada teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker ketika berada di luar rumah. Cuci tangan pakai sabun setelah pulang dari bepergian. Hindari kerumunan dan tetap menjaga jarak. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari Ustazah tentang tema lingkungan alam, subtema kolam.
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.